Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Perenungan kita hari ini kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 23, demikian dituliskannya. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku." Sahabat inspirasi, kita kembali percaya bahwa keselamatan itu hanya dapat kita miliki melalui karya salib Kristus. Karya keselamatan Allah sudah dicetuskan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dengan cuma-cuma menerima anugerah keselamatan itu. Hal ini merupakan intisari dari pokok pembicaraan dari seluruh isi Alkitab. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa penderitaan telah dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Itulah yang menjadi awal penderitaan manusia itu. Roma pasal 3 ayat 23. Itu sebabnya setiap manusia harus kembali kepada gambar asli sebagai ciptaan Allah. Di dalam Lukas 9 ayat 23, kata setiap orang berarti tidak ada yang terkecuali bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Proses penyangkalan diri ini harus tercermin ketika kita berjalan mengikuti Yesus. Karena di dalam diri manusia ini ada dualisme yang saling bertentangan, sehingga membuat manusia sangat sulit untuk membuat keputusan dalam mengikut Yesus. Di sisi lain, manusia ingin memuaskan seluruh keinginannya, tetapi di satu sisi manusia berdoa agar Allah intervensi akan kehidupan mereka sehingga terciptalah sebuah pernyataan paradok, yaitu seolah manusia hidup bersama Allah, tetapi yang sebenarnya mereka sendiri tidak mendukung akan hal itu. Dalam mengikut Yesus, penyangkalan diri harus diwujudkan setiap hari. Ini berarti manusia hanya dapat berkata tidak untuk diri sendiri dan ya untuk Tuhan. Mengapa demikian? Sebab egoisme manusia itu tidak henti-hentinya menawarkan segala sesuatu kepada manusia. Karena ketika kita semua mengambil suatu tindakan menyangkal diri, ini berarti manusia telah memulai membentuk sebuah gambar aslinya menjadi rupa Kristus yang telah menyangkal dirinya sebagai Allah. Itu sebabnya Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri sama seperti Yesus. Hal selanjutnya yang lebih menarik untuk ditelaah adalah memikul salib setiap hari. Berbicara tentang salib itu berarti berbicara tentang persoalan dan penderitaan hidup ini. Salib juga melambangkan keselamatan. Jadi dengan kata lain, beban, penderitaan, dan cobaan yang kita alami, yang kita hadapi, selalu diiringi dengan keharuman. Karena penderitaan yang kita alami merupakan bagian dari memikul salib yang menyelamatkan kita semuanya. Karena dengan salib Kristus itu, Yesus telah memberikan kemenangan untuk setiap orang yang percaya akan penderitaannya. Justru ketika kita memikul salib, disitulah hikmat Allah yang sempurna itu kita alami. 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian tuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Itu sebabnya kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.
Dengan demikian, kita melihat dengan kerendahan hati kita, agar kita bisa melepaskan setiap kesombongan kita dan berharap berserah penuh kepadanya sebagai keselamatan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan hidup kita agar Tuhan memampukan kita semua untuk memikul salib bersama dengan Kristus. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, hari ini kami kembali bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami mampu untuk pikul salib dalam mengikut Engkau. Karena dengan demikian kami menikmati setiap berkat-berkat keselamatan yang Tuhan nyatakan buat kami, karena kami setia dengan salib yang kami pikul. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh sahabat inspirasi, berkati kami sepanjang hari ini dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan doa kami kepadamu. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati sahabat inspirasi semua.